Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul rabi'ah, ibadatus shalihin. Hikayat keempat menceritakan ibadahnya orang-orang soleh. Kemarin kita usai menceritakan ada hak ibadah seseorang yang memenuhi ibadah dengan sebenar-benarnya. Lanjut ke hikayat keempat, yaitu menceritakan seseorang yang beribadah, orang-orang soleh, cara-cara ibadahnya orang soleh. Hukiya anna Isam bin Yusufa ata ila majlisi Hatimin al-Asami. Sesungguhnya Isam bin Yusuf datang ke majlisnya Hatim al-Asam. Fa'arada al-i'tirada alaih. Dia bermaksud ingin menghalangi untuk bertanya kepada Hatim al-Asam. Faqala lahu, lalu Isam berkata, Ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli? Wahai bapaknya Abdurrahman, kaifa tusalli? Bagaimana engkau melakukan salat? Fahawala Hatimun wajhahu ila Isam. Lalu ia merubahkan wajahnya terhadap Isam. Kaget kenapa dia bertanya begitu. Lalu ia menjawab, faqala Isam, faqala lahu, idza jaa waqtu sholati kuntu fa'atawaddau wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Ketika tiba waktu salat, aku mendirikannya dengan wudu zahir dan wudu batin. Faqala Isam lalu bertanya, kaifal wudu'ul batin? Bagaimana wudu batin itu? Faqala, lalu dijawab oleh Hatim al-Asam, amal wudu'u az-zahiru fa'al doa bil ma'i. Adapun wudu zahir itu membasuhnya seseorang akan anggota tubuhnya dengan air, akan anggota wudunya dengan air. Wa amal wudu'ul batinu fa'aksalahu bisab'ati asya. Adapun wudu batin itu yaitu fa'aksalahu bisab'ati asya, membasuhnya seseorang dengan 7 amalan. Yang pertama bitaubati, dengan taubat, wa nadamati, dan menyesal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku hubbid dunya, dan meninggalkan kecintaan dunia. Wa sana'il khuluqi, dan wasana'il khalaqi, dan meninggalkan kecintaan akan pujian-pujian makhluk, tidak ingin dipuji. Wariyasati, dan meninggalkan akan rasa ingin berkuasa. Wal ghilli, dan rasa dendam. Wal hasadi, dan hasud. Summa adhaba ilal masjidi, lalu aku berjalan ke masjid. Fa absatul doa, membentangkan tubuhku. Fa'aral Ka'bata, aku melihat Ka'bah. Fa'aku mubainah hajati wa hadri, aku berdiri di antara kebutuhanku terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kehati-hatianku akan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu nadiri wal jannatu an yamini wan naru an shimali. Seakan Allah itu melihatku, dan di samping kananku seakan ada surga, di samping kiriku seakan ada neraka. Malakul mauti khalfa dhahri, dan malaikat maut seakan berada di belakangku. Wa ka'anni wadi'u qadamayya, dan seperti telapak tanganku diinjakan ala sirati, di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Wa dhannu anna hadhihi shalah akhiru salati. Aku bersangka sesungguhnya salat ini seperti salat akhirku, akhir hidup, akhir salatku, salat akhirku. Usholiha, yang aku laksanakan. Summa anwi wa ukabbiru bil ihsan, kemudian aku niat salat dan membaca takbiratul ihram dengan ihsan, baikan. Wa aqra bi tafakkur, dan aku membaca dengan tafakkur makna, berpikir akan mana-mana bacaan salat. Wa arka'u bi tawadu, aku ruku dengan tawadhu. Wa asjudu bit tadarrui, aku sujud dengan merendah diri. Wa atasyahadu, aku bertasyahud atau tahiyat bil rajai, dengan pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa usallimu bil ikhlasi, dan aku membaca salam akhir salat dengan ikhlas akan segala sesuatu yang telah aku perbuat. Fa hadhihi salati, untuk salat sana. Kata beliau, kata Hatim al-Asam, ini adalah salatku sejak 30 tahun, selama 30 tahun. Faqala lahu Isam, lalu Isam berkata, hadza syai'un la yaqulu alaihi ghairuk. Berkata dengan terkagum-kagum, ini salat yang tidak mungkin orang lain bisa lakukan kecuali engkau.
wabaka bukaan syadidan. Lalu Isom bin Yusuf menangis dengan tangisan yang mendalam. Alhasil cerita dari sini yang bisa kita ambil bahwa sholatnya orang soleh itu tidak hanya wudhu dohir tapi memiliki wudhu batin. Lalu ketika ingin hendak melaksanakan sholatnya, di dalam perjalanannya ia seperti ada di ruang lingkup yaumul kiamah gitu, ada seperti ada di hari akhir gitu. Selesai sampai di sini. Semoga banyak pelajaran yang bisa disimpulkan oleh kalian. Insya Allah video selanjutnya menceritakan husnul istiqomah, menceritakan kebaikan, kebagusan di dalam istiqomah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila ada teks-teks yang kurang pas, saya mohon tidak segan untuk membenarkan dan tidak segan untuk memberi kritik dan memberi saran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.